So today we will discuss a little bit about sociolinguistics variation based on ethnicity. We will focus more on Afro-American English, but then in addition to that, we will also delve a little bit about Black British English. Terus kemudian nanti juga kita akan diskusi sedikit tentang social networks dan juga community of practice yang skupnya cukup kecil. Ini ada contoh dari bukunya yang bukunya siapa si Wilson sama Holmes and Wilson terkait contoh dari contoh yang di orang Kanada. When I was in Montreal, I found a small restaurant in the Old French. I was greeted in the French by the waiter, and then dia mereply ulang dengan menggunakan bahasa French. Terus kemudian he signaled with his or her accent that his main language is English. Jadi di situ dia punya opsi, terus kemudian si waiternya memilih untuk melanjutkan dengan French Canadian. Terus kemudian mereka sama-sama happy bahwasanya mereka tidak terlalu jelek apa ya interaksinya, terus kemudian cukup smooth, kemudian karena dia notice bahwasanya si kliennya itu bukan orang French asli, jadi ketika sesekali mereka switch ke bahasa Inggris, si waiternya tidak merasa upset terkait itu. Jadi ini merupakan salah satu contoh bagaimana secara ethnicity ada isu semacam itu, bahwasanya orang kadang-kadang kemungkinan muncul ada sedikit variasi dalam bahasa Inggrisnya yang itu tidak hanya dikaitkan oleh apa ya dialeknya karena dia bukan penutur asli bahasa Prancis dan bukan social factor di situ, tetapi lebih karena etniknya berbeda karena memang dia bukan dari etnis orang yang bicara bahasa Prancis. So there will be definitely communication barrier, and then he is normal or she or he is normal if he or she is making mistakes ketika berbicara atau kemudian harus switch ke bahasa Inggris. Nah, semacam ini juga umum kita akan jumpai di local language kita di Indonesia. Sama juga misalkan, nah, oke. Sama juga misalkan dengan contoh yang kedua ini, misalkan bagian ini yang small capital dalam brackets ini apa ya translationnya. Ada beberapa dosen yang mungkin mereka misalkan contohnya di sini ada Bu Sari Karmina yang dia pernah studi S3 di Selandia Baru. Kemudian sesekali dia menggunakan sapaan kia ora semacam ini untuk menyapa orang, which is normal, it's just hello, maksudnya umum di mana-mana seperti itu. Minimal kita walaupun tidak bisa berbicara keseluruhan dalam bahasa Maori, minimal ada satu atau dua kata yang digunakan semacam itu. Misalkan di situ dia bercakap-cakap bahwasanya Lee ini jarang atau sudah lama tidak menjumpai si Jun. Junnya bilang bahwasanya dia baru balik dari Rotorua, ini satu kota di dekatnya Auckland juga. Terus kemudian bahwasannya dia harus kembali karena neneknya ada ini tadi, Neni Stengi dan seterusnya ini. Kalau menurut teman-teman di sini ada indikasi bahwasanya mereka etnisnya apa? Ada nggak? Teman-teman bisa melihat etnisnya apa dari percakapan ini? Silakan. What do you think? Can you guess the ethnicity? Maori. Yang siapa yang punya etnisnya Maori? Jun. Oke, baik. Yang di situ yang etnisnya, thank you Rafif, yang etnisnya Maori adalah si Jun.
Jadi si Lee ini dia berusaha untuk engage dengan Jun, bercakap-cakap, terus dengan sesekali menggunakan apa ya, vocab dari Maori. Jadi kita bisa melihat bahwasanya melihatnya dari mana yang lebih intens penggunaan kosakatanya. Em, Siapa yang lebih intens menggunakan kosakata bahasa tersebut, maka kita bisa menduga bahwasanya dia itu kemungkinan besar orang eh, native-nya. Jadi seperti itu. Terus kemudian karena dia cenderung dia comeback dari ini, ada istilah misalnya seperti funeral. Kalau misalkan istilah semacam hello dan macam-macam atau friend itu apa ya, umum, kata-kata yang umum. Tapi kata-kata yang lebih spesifik misalkan term misalkan dalam kurung apa ya, yang spesifik di situ, maka dia cenderung digunakan oleh orang-orang yang lokal bahasa tersebut. Anyway, ini cuma dugaan. Pada praktiknya, kadang-kadang penutur asli kadang-kadang menggunakan bahasa yang lebih sedikit daripada bahasa yang digunakan oleh non-native speakers-nya. Karena mungkin dia punya motivasi yang lebih, sehingga dia menggunakan lebih banyak bahasa tersebut. Mungkin sebagai sarana praktis misalkan. Jadi misalkan Anda melihat di situ kalau di deskripsinya mungkin kita tidak begitu paham siapa yang mungkin di situ sebagai penutur asli bahasa Inggrisnya. Tapi bisa jadi caranya untuk melihat mana yang penutur asli itu bukan selain jumlah kata-kata frekuensinya, yang lebih akurat itu adalah penggunaan kata-kata yang advance di bidang tersebut. Jadi kalau misalkan Anda yang bukan orang Jawa terus kemudian hanya menggunakan vocab-vocab beberapa yang care, some dan macam-macam misalkan yang bukan orang Malang asli, maka orang akan melihat oke, dia menggunakan bahasa Malang. Tapi mungkin orang yang Malang dia akan menggunakan bahasa Walian yang lebih intensif selain jumlahnya, mungkin kualitas jenis statementnya. Thank you so much, Rafif. So next, ini contoh lainnya, pertanyaan yang ada di bukunya siapa? Si Holmes. Can you identify any linguistic clues to the speaker's ethnicity? Di sini ada 6 contoh. Bisa nggak teman-teman kira-kira menebak? Yang nomor 1 ini, kira-kira yang nomor 1 ini stylenya apa? Yo mama. Silakan. Black Mana American. Aisyah? Black American, Pak, mungkin. Ya, Black American bisa jadi. Secara umum apa ya? Yo mama ini kayak setengah apa insulting gitu loh. Jadi kayak di sini misalkan di bahasa Jawa ada sih ya kayak ini aja ngecek pakai yo mama semacamnya. Tapi ini banyak dijumpai di Black Americans terutama. Eh, tapi tidak hanya terbatas di Black American, tapi secara umum lebih banyak di Black American. She looks like the bite out of a donut and so on. Can I mind the place they burns are fake? Ada yang nyoba? Nomor 2, 3, dan seterusnya? Saya mau nyoba yang Ya, Alvira? Jacinta, Pak. Oh ya, Yasinta? Itu mungkin Scottish, aksen Yang Scottish. I couldn't notice it. Tapi di sini ada burn. Ini beberapa punya semacam ini. Terus yang nomor D ini kita lihat tadi Kia Ora tadi dia New Zealand. Kalau yang nomor F adalah Chinese, sir. English. lebih spesifik dari Chinese karena dia punya kata makan. Cindo. Melayu. Melayu, Pak. Mungkin thank you, mungkin juga
Singapura yang mungkin ada perpaduan antara apa ya, Chinese atau mungkin Malaysia mungkin juga yang lebih pas di situ. Tidak begitu kelihatan Chinese-nya di sini karena tidak ada vocabulary dari Chinese. Tapi mungkin Malay mungkin bisa. Saya nggak ngecek di kunci jawaban, tapi sekedar kita ngelihat saja. Bahwasanya definitely tidak hanya berdasarkan dialek masing-masing, tetapi juga etnisnya itu kemudian akan mempengaruhi bagaimana penggunaan bahasa Inggrisnya yang digunakan di situ. Oke, thank you everyone. So kita lanjutkan dulu. Yang pertama adalah African American Language (AAL). Term lamanya biasanya disebut sebagai AAVE. Tempo hari ada satu mahasiswa yang masih ujian, dia masih pakai term African American Vernacular English. Tapi di bukunya Holmes itu dia mempergunakan atau mengenalkan AAL ini, African American Language. Karena termnya sekarang itu arahnya ke sana. Sama seperti IAL, dulu ada term EFL, English as Foreign Language. Now we have another term which is called English as Additional Language. Jadi English itu diperlakukan bukan sebagai bahasa yang foreign tapi bahasa tambahan. Because we just didn't know whether English is a foreign for you or as a second language or so on. Jadi akan lebih mudah kalau misalkan digunakan sebagai tambahan saja. Tambahan referring ke semuanya. Maksudnya kan bisa jadi di keluarga teman-teman itu menggunakan bahasa Inggris juga. Mungkin ada orang tuanya yang penutur asli bahasa Inggris, sehingga Anda di situ itu bahasa Inggris bukan bahasa pertama, bisa jadi bahasa kedua. Dalam konteks teman yang lainnya, bahasa Inggris can be used, English language was or is used as, for example, foreign language or second language. So different context would be different. Now, then to include all those various terms, it is easier just to call it as English as additional language. Jadi term yang barunya English as additional language atau mungkin African American tanpa vernacular. Kalau vernacular itu referring sebagaimana yang kita diskusikan minggu sebelumnya, referring ke bahasa lisan saja. Sementara bahasa-bahasa misalkan seperti Afro-American itu tidak hanya secara lisan saja, sekarang sudah banyak penulis-penulis Afro-American sehingga berkembang jauh lebih pesat daripada sebelumnya. Ada dua peta yang saya ingin tunjukkan, tapi sebelum itu ingin menunjukkan saja bahwasanya secara populasi, secara statistik populasi, jumlah orang kulit hitam atau orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai kulit hitam itu meningkat dari tahun ke tahun. Ini di konteksnya di Amerika. Tahun 2000 ada sekitar 12,1%, 10 tahun kemudian 12,6%. So we can predict that by years, the number of people who identify themselves as Afro-American will increase. The increase could be from marriage, birth, or immigration, and so on. Jadi semakin banyak imigrasi dari negara-negara orang yang awal background-nya Afro-American, atau kemudian pernikahan orang kulit hitam menikah dengan kulit putih, kulit hitam menikah dengan Cina, kulit hitam menikah dengan Arab, dan lain-lainnya. Kemudian menambah jumlah orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai Afro-American. Dan ini survei, semacam di sini survei kependudukan. Jadi mereka benar-benar berdasarkan data pengakuan dari orang, bukan berdasarkan apakah Anda benar-benar kulit hitam atau tidak. Jadi bisa jadi datanya tidak benar-benar sangat akurat. Tapi dari data ini kita bisa melihat bahwasanya jumlahnya meningkat. You will see here that not only in spoken but also in writing, because this looks like this is writing. Some of them would be written words. African American language dengan American Standard English yang digunakan oleh orang kulit putih ada beberapa perbedaan. Misalkan she very nice, she's very nice. He a teacher, he is a teacher. That's my book. Atau yang di sini, she be at school on weekdays. She is always at school on weekdays. The children do be messing around a lot. The children do mess around a lot, and so on.
Dari sini Anda bisa framing ada perbedaan apa saja, teman-teman. Yang membedakan antara Afro-American English, African American English dengan American Standard. Menurut Anda apa aja bedanya? Silakan. What do you guys think? Ada beda apa aja? Silakan. Gusde, ada opini? Diah Ayu, silakan. Gusde. What do you guys think? Silakan. Halo. I want to try answer, sir. Yes, silakan. Maybe in Africa American language, that is not used to be like is so Mhm. different Mhm. with American standard. Oke, baik. Itu salah satunya. Saya juga setuju. To be-nya, penggunaan to be-nya jumlahnya di notifikasi apa? Menurut si pengarang ini jumlahnya lebih sedikit penggunaannya. Walaupun pada prinsipnya sebenarnya orang berbahasa itu dia itu bisa apa ya? Orang ketika berbahasa itu dia bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi kalau misalkan memang ada yang dia tahu, oh di situ semuanya orang Afro-American, dia akan cenderung menggunakan Afro-American. Tapi kalau misalkan dia melihat bahwasanya si lawan bicaranya itu bukan kulit putih dan mungkin nggak mengerti, dia akan cenderung bicara bahasa netral. But I do agree with that comment that the missing of to be. Thank you Faza. Ada lagi teman-teman? Mister, Silakan Rafli. excuse me, African American always use be. She be Mhm. at school on weekdays. The children do be messing around a lot. Mhm. I run when I bees on my way to school. Bees is a new word for me. Mhm, Bees, mhm. what is bees actually? I don't understand. Mhm. Ini pertanyaan yang bagus. Nanti kita akan coba diskusikan setelah ini ya. Thank you so much. But that's good question. Regarding bees. So ini penggunaan be di example 5 itu sebagaimana yang di notes oleh Rafli. Be digunakan juga untuk apa ya? Untuk menunjukkan ekspresi misalkan sesuatu yang sering terjadi atau sesuatu yang repeated. Jadi pada prinsipnya ada 3 indikasinya. Yang pertama itu tidak ada copula be, jadi tidak muncul copula be, sering di skip. Bahkan atau yang kedua, kadang-kadang be digunakan untuk melakukan sesuatu yang rutin, rather than is ataupun misalkan she is always at school on weekdays, dia menggunakan be saja. Yang ketiga selain itu adalah bentar, mana layar saya? Ini penggunaan multiple negation. I I ain't no kayak gitu misalkan. Nanti Anda akan menemukan banyak di lagu-lagu misalkan semacam itu di buku ini kebetulan tidak disebutkan untuk contohnya. Tetapi misalkan Anda apa ya? Sebentar, kita coba cari lagu yang menggunakan double negation. Anda misalkan I ain't no ada lagu misalkan 4 tahun lalu yang lagunya Motorhead, I ain't no nice guy, terus kemudian ada banyak nanti contoh itu sekedar contoh saja. Double negation fungsinya hampir sama dengan negation biasa, cuman dia menggunakan itu cukup sering untuk sebagai ekspresi untuk menunjukkan
penanda itu. Bis itu hampir sama dengan is pada prinsipnya. Cuma saya kurang tahu kenapa dia kemudian menggunakan itu, cukup umum. Ini fenomena yang cukup jarang. Ini sering digunakan sebagai pengganti dari is, cuma sampelnya saya menemukan agak jarang untuk yang ini. Jadi itu pada prinsipnya hampir sama dengan to be biasa. That's a good question. I will take note that one, Rafli. Thank you. Ini saya tunjukkan dulu petanya. Ini survei tahun 2000 sensusnya yang menunjukkan di mana orang yang mayoritas menganggap ataupun mengklaim bahwasanya dirinya black. Ini di daerah kulit ini yang daerah-daerah sini terutama yang paling banyak. Ini Georgia, saya pernah bertugas 1 tahun di Georgia. Sebelah-sebelahnya itu South Carolina, North Carolina, terus kemudian di Florida. Kemudian yang paling banyak itu di Arkansas dengan Alabama. Di sini memang konsentrasinya yang biru itu berarti sangat tinggi. Dan kemudian jika Anda bandingkan dengan peta yang 2010, ini yang peta 2010, ada pergeseran yang cukup signifikan, misalkan terkait jumlah orang yang mengklaim bahwasanya dirinya Afro-Amerikan. Daerah di ini itu di survei sebelumnya itu cukup banyak. Tetapi di survei yang sekarang itu lebih sedikit mengaku dirinya itu sebagai Black or African American. Tetapi di kota-kota yang lain cukup besar. Bisa jadi survei itu karena banyak kelemahannya ya. Kadang-kadang orang tidak mengumpulkan, terus kadang orang mungkin berubah jawabannya, atau memang orangnya memang pindah beneran. Jadi seperti itu. Itu yang cukup menarik. Jadi saya tidak setuju kalau mungkin ada perubahan yang signifikan. Anda bisa melihat di sini dari yang di ini negara bagiannya ini apa namanya California yang besar ini. Tapi di California orang sebanyak ini yang ini sekitar 16-30%. Kemudian pada survei 10 tahun berikutnya drop menjadi antara 1 sampai 12,59. Walaupun 1 sampai 12 ini masih termasuk di situ. Cuma karena tidak begitu muncul. Jadi beberapa kota-kota yang lain dia akan cukup variasinya. Terus kemudian dia juga naik ke atas, lebih banyak yang ke atas. Anyway, selain Afro-American, Amerika itu kan negara yang multi etnis dan banyak sekali pendatang yang dari berbagai negara. Bahkan contohnya misalkan seperti kota New York yang ada di sini itu merupakan kota yang merupakan New Haven buat orang-orang dari endangered language. Jadi kalau di sini Anda misalkan mencari orang dari bahasa-bahasa yang di sini kurang banyak, penuturnya hanya sedikit. Bisa jadi kalau misalnya Anda ke kota yang jauh lebih besar, misalnya seperti Amerika, di New York, ataupun di Jakarta, maka Anda akan malah menemukan orang-orang seperti itu. Cuma mereka bisa jadi tidak practicing lagi. Atau kecuali kalau misalkan bahasanya itu bahasa yang sangat spesifik, yang mereka tidak suka untuk traveling, ataupun imigran, tidak suka migrating to other places. Nah, di sini peta ini juga sama dengan yang 2010 agak konsisten. Ini peta tahun 2018-an. Oh, sorry, ini yang 2010 tapi terbitannya petanya ini 2018. Ada yang di sini ini seharusnya muncul untuk Afro-American tapi di sini tidak begitu banyak. Dan lain-lainnya. Definitely Indonesian will be included in Asian kategori, Asian atau Polynesian, tapi di sini tidak begitu muncul. Ini uncommonality-nya, yang ini cukup konsisten, ini tahun 2018. Anda bisa membandingkan ini peta bahasa, kemudian dibandingkan dengan peta yang tadi. Misalkan di sini cukup besar daerah tertentu seperti di layer di sini Arkansas
sama Alabama. Terus kemudian Anda bandingkan dengan peta ini. Artinya ada lebih banyak orang Afro-Amerikan, tetapi tidak semua orang Afro-Amerikan menggunakan Afro-American English secara konsisten. Bisa jadi mereka kadang-kadang cenderung standar ataupun mungkin orang tuanya mix ethnicity sehingga mereka tidak sepenuhnya practicing Afro-American. Ini contoh di salah satu kota besar di Detroit. Misalkan perbandingannya, negationnya, penggunaan negation pada Black American versus White American sesuai dengan social groupnya atau kelasnya. Jadi di situ kemudian bisa dilihat bahwasannya Black American cenderung menggunakan lebih banyak percentage of multiple negation daripada White American. Itu normal. Artinya Anda akan melihat kadang-kadang misalkan sesuatu fitur yang unik, maka tidak hanya dijumpai di daerah base-nya saja, tetapi kadang-kadang sebaliknya orang yang lain juga menggunakan. Cuma tetap base biasanya dia akan menggunakan lebih banyak daripada yang penutur lainnya. So basically kita bisa dari situ derive satu pertanyaan bahwasannya ethnicity dan social class itu sangat berhubungan dengan fitur-fitur speech yang tadi ada 3 fitur. Satu, penggunaan to be untuk menunjukkan sesuatu yang berulang-ulang. Yang kedua, be-nya dihilangkan. Dan yang ketiga, penggunaan apa tadi? Double negation. Itu kan fitur-fiturnya vernakular, fiturnya bahasa lisan. Tapi itu ada hubungannya dengan ethnicity and social class. Kalau orang Indonesia yang berbicara bahasa Inggris, kalian bisa mengkarakteristikkan karakternya apa yang sering Anda jumpai? Fitur apa yang Anda jumpai? Silakan. What do you guys think? Apa karakter dari atau kriteria, bukan kriteria, penciri utama yang bisa membuat orang lain bisa tahu bahwa oh ini orang Indonesia. Katanya medok semacam itu. Tapi kan medok itu hanya term yang spesifik digunakan oleh orang-orang Jawa. Orang-orang non-Java itu biasanya istilahnya bukan medok semacam itu. So, silakan. Ananda Salsabila bisa? Atau dia? Silakan. Bentar. Silakan. What do you guys think about Indonesian? Apa yang membuat orang-orang Indonesia itu unik? Penciri apa yang membuat orang-orang di Indonesia itu unik secara bahasa? Oke, baik. Kita lanjutkan dulu sambil teman-teman memikirkan itu tadi sebentar. Selanjutnya yang mau saya share terkait nih. Saya highlight dulu sebentar biar lebih cepat. Kaitannya dengan Black British English, terus kemudian Maori English, ataupun yang satunya lagi New English-nya, Word Englishes atau New Englishes, di mana itu variasi-variasi bahasa Inggris yang tidak hanya ditimbulkan oleh region-nya, karena mayoritas itu bukan penutur asli bahasa Inggris sekarang, tetapi juga pembelajar-pembelajar di luarnya itu. Jadi kalau minggu lalu kita membicarakan regional dialects, itu dialek yang dituturkan oleh orang-orang asli yang membicara dalam bahasa tersebut. But this topic
about Black British English and Maori English also refer to not only people learning English as a first speaker or first language speakers, but also for people, any people who learn English in their own context, could be additional as an additional language, second language, third language, and so on. So we focus on multicultural London English, for example. This is an example of how London yang ada di ini di bawah, terus kemudian di zoom yang lebih besar lagi, terus kemudian di zoom Anda bisa melihat membandingkannya dengan West Midlands, for example. West Midlands ini suburbnya atau county itu setara dengan kalau di sini kecamatan, setara dengan county-nya itu ada West Midlands dibagi 5. Sementara London itu dibagi menjadi lebih besar lagi. City, bagian city-nya, ibu kota utamanya kecil, tetapi suburb di sebelahnya kan sekitar-sekitarnya akan besar. Dan mereka ini kemudian menjadikan satu network ataupun relasi yang cukup unik satu sama lain. Dan penelitian yang di-cite oleh Holmes and Wilson itu fokusnya di beberapa daerah yang diwarnai gelap ini. Ini contohnya yang disebutkan di situ. Polly is a young black British teenager, lives in West Midlands, and then moving from his parent or her parent moved from Jamaica in 1963. Artinya dia sudah generasi kedua dari Jamaican. Terus kemudian dia dapat pekerjaan terkait cleaning, terus kemudian ayahnya kerja di kantor, di pabrik, terus kemudian dipecat dan sudah menganggur 2 tahun. Mereka hidup di black neighborhoods. Mayoritas komunitasnya Polly itu adalah black people. Terus kemudian mereka menghadiri Pentecostal church. Dan her older brother used to attend to, but he has stopped since he left school. Jadi kakaknya sebelumnya menghadiri gereja, terus kemudian sekarang sudah tidak ke gereja lagi. Artinya di sini Anda bisa melihat bahwasanya ada beberapa layer social networks yang bisa kita lihat. Misalkan terkait Polly, situasinya bahwasanya dia ayahnya tidak bekerja, ibunya bekerja, punya pendidikan yang bagus, tetapi di sini dia hanya bisa menemukan kerjaan yang terkait dengan cleaning service. Jadi kerjaannya pekerjaan kasar. Terus kemudian selain bekerja, atau tidak bekerja, mereka juga menghadiri network yang ada di church. Jadi untuk ibunya Polly, dia punya network yang berkaitan dengan pekerjaan. Terus kemudian dengan gereja, Polly sendiri dia tidak bekerja, tetapi dia hidup di black neighborhood. Terus kemudian mayoritas temannya orang-orang black neighborhoods, dan dia juga menghadiri church. Jadi setiap orang itu punya beberapa layer social networks. Dan itu kemudian membuat hasilnya bahwasanya bahasanya yang dihasilkan atau dia produksi bisa jadi berbeda dengan orang-orang yang normal karena bergantung dengan bagaimana linknya yang ada di situ. Ini contohnya misalkan Anda bisa melihat bahwasanya di example 7 ada banyak kata-kata yang dia itu looks like not English but it is actually English. Cuma dia menggunakan variasi saja sehingga kelihatannya tidak seperti bahasa Inggris yang kita lihat di sini. Compare it with, for example, in example 8, see, I've been through, dan macam-macam. Di sini yang diomit bukan to be-nya tetapi have-nya. Misalkan contoh yang E sama contoh yang F. Artinya kedua contoh ini menunjukkan bahwasanya ada kesan bahwasanya orang-orang dari etnis yang berbeda mungkin mereka menghasilkan bahasa yang berbeda. Jadi pada prinsipnya kita kemudian mempelajari tentang social networks. Apa itu social networks?
Silakan. Mawar atau Amri? Silakan. Ada apa itu social networks? What is social networks? Oh, sorry. Putus. All right. So, what is the social networks here in this context? Kira-kira apa social networks kalau dari Holmes tuh? Silakan coba diperiksa. Menurut Holmes itu social networks itu apa? Silakan. Adifa ada? Eh siapa? Ananda Salsabila ada? Ada, Pak. Iya. What do you think about social network? Kira-kira apa social network itu? Kalau kasarannya, menurut teman-teman apa? Pak, mohon maaf, tetapi suara yang keluar tidak jelas.
Excuse me, sir. I hear the unusual sound. Uh, I think there is a problem.